pagi, perkenalkan nama Pak Guru Antonius Minggo. Pak Guru yang akan mengajar kalian untuk mata pelajaran agama Katolik. Oke, kita akan mulai dari bab 1. Bab 1 itu akan ada 4 bagian, yaitu aku pribadi yang unik, yang kedua mengembangkan karunia Allah, yang ketiga kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan yang keempat keluhuran manusia sebagai citra Allah. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu aku pribadi yang unik. Setiap manusia itu sudah pasti berbeda. Dari judulnya saja kita sudah bisa bayangkan bahwa kita ini masing-masing pribadi ya, saya, kalian adalah pribadi yang unik. Unik itu artinya tidak sama atau hanya ada satu gitu. Jadi kata unik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu unique. Nah, bahasa Inggris juga di akar katanya itu dari bahasa Latin, yaitu unus, yang artinya satu gitu ya. Anak yang kembar saja meskipun secara fisik identik, tetapi pasti akan ada perbedaannya. Belum lagi sifat-sifatnya, kemampuan-kemampuan yang dimiliki, bakat-bakat, itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini kadang membuat orang itu iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Perbedaan itulah yang menjadi keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, dari bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Untuk mengatasi perbedaan itu, diperlukan sikap menerima diri apa adanya. Jadi, supaya kita bisa mengatasi perbedaan, ya caranya adalah dengan kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus mulai menerima diri kita sendiri. Nah, singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa, oke? Keistimewaan dan keagungan manusia itu hendaknya sungguh disadari oleh semua peserta didik atau oleh kalian. Jadi, di materi ini kalian harus memahami dulu keunikan pribadi kalian masing-masing. Saya unggul dalam hal apa dan saya lemah dalam hal apa, baik secara fisik, secara mental, secara kemampuan, secara emosi gitu. Oke. Sebagai seorang yang beriman Kristiani, kalian Pak Guru, nah, yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Mari kita lihat video yang satu ini tentang seseorang yang berhasil meskipun dia memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya apa dan keberhasilannya apa? Kita lihat. Perasaannya unbelievable ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga shock ketika Bapak ngomong seperti itu. Saya memberikan tugas tambahan kepada Mbak Anggi sebagai juru bicara. Coba kita sebentar bayangin. Seorang perempuan disabilitas tidak bisa mendengar,
lalu menjadi juru bicara, itu kayaknya impossible ya. Tapi dan itu yang terjadi, ya kan. Jadi aku ajar gini, aku ajar harus pakai alat bantu. Sebentar, aku lepas alat bantu aku ya. Oke. Nah, jadi kan harus menggunakan alat bantu dari setiap apapun keadaannya. Jadi sama ini mungkin aku lebih banyak ketemu dengan apa yang berhubungan dengan pekerjaan aku. Sekarang akan bertemu lebih banyak orang karena sebagai juru bicara gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bertanya, Bapak yakin memilih saya? Nggak salah pilih ya kan? Tapi karena aku jadi merasa ini kesempatan. Bapak Presiden itu berusaha untuk membuka ruang kepada kita disabilitas dan perempuan untuk bisa tidak hanya berdaya di masyarakat tapi untuk berdaya di dalam ring satu. Sebelumnya itu aku diberitahu sebagai staf khusus presiden, ya kan? Ya, karena kalau untuk menjadi juru bicara jubir, karena kan biasanya pemerintah kan jubir satu ya, biasanya. Setelah melihat video yang tadi, penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi menerima diri itu merupakan proses yang sulit dan berat. Oke, jadi itu proses yang tidak mudah lah. Banyak kita sering tergoda merasa tidak puas. Kenapa orang dia lebih pintar dari saya? Kenapa saya punya teman ini jago matematika sementara saya tidak? Kenapa saya ini pendek? Kenapa saya ini tidak putih? Kenapa saya ini hidung pesek? Dan sebagainya. Nah, mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik dan jasmani, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia. Banyak orang yang tampan dan cantik juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang yang dengan wajah yang biasa-biasa saja atau bahkan kurang menarik dari keluarga miskin sekalipun bisa sukses dan dihargai banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri. Nah, yang tadi Pak Guru sudah bilang. Jadi kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, kita biasanya itu iri sama orang. Gitu. Dan kadang juga kita mulai tiru-tiru orang. Kita ingin seperti dia. Cara bicaranya, cara jalannya, dan sebagainya. Padahal masing-masing kita itu beda-beda, unik-unik. Tidak ada yang sama gitu. Kalaupun ada yang sama itu pun tidak sama persis. Gitu. Tidak ada yang sama 100% gitu ya. Nah, karena sikap iri yang berlebihan menjadikan orang akhirnya menghalalkan segala cara supaya bisa sama dengan orang itu. Kasus remaja-remaja seperti yang di Korea Selatan melakukan operasi plastik toh. Kalian pasti sudah tahu itu operasi plastik itu kayak bagaimana. Tetapi ingat, itu bukan menjadi jaminan agar kalian bisa hidup bahagia.
Belum tentu. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah nilai apa yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Oleh hidung yang mancung? Atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Baik, sekarang kita buka di kitab suci di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Oke, kalau sudah membaca kitab suci, kalian dengarkan ini penjelasannya. Waktu menciptakan manusia, ya, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Oke, itu ada di Kejadian bab 1 ayat 26. Jadi ketika menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Kejadian bab 2 ayat 7. Segala sesuatu termaksud Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia, dan seluruh isi dunia ini diserahkan kepada manusia untuk dijaga, diolah, dimanfaatkan. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya manusia itu. Sebagai orang yang beriman Kristiani, kita sudah pasti harus meneladani seorang tokoh, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus dari semula sudah menyadari sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, bertindak, ia tidak ragu-ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Gitu. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Setiap orang itu unik, oke? Tidak ada duanya, tidak ada yang sama. Nah, walaupun itu kembar, tapi tetap berbeda. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan, itu semua membentuk keunikan setiap pribadi, selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan sendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lainnya tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni, suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda adalah pribadi yang indah dan istimewa. Oke, sampai di sini materi kita. Kalian sekarang kerjakan tugasnya.